bisa beberapa ihtimal. Mintalah hanya kepada Allah, mintalah karena Allah, mintalah sesuai cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya Allah adalah takwa. Di antara cara-caranya Allah, kita ingat seorang laki-laki yang angkat tangannya setinggi-tingginya ke langit, kemudian mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kita bahas hadisnya ya. Masih ingat ya? Kemudian Rasulullah SAW tersenyum, nampak meremehkan dan mengatakan, "Anna yustajabulah." Bagaimana bisa doa orang itu dijabah oleh Allah, padahal apanya haram, mat'amuhu haram, makanannya yang masuk haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya yang dipakai haram, wa ghudhiya bil haram, gizi-gizi yang masuk ke dalam tubuhnya pun haram. Bagaimana mungkin mustajab, walaupun sebelumnya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa hadratal mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, semua hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin Tanah Abang yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Lebih-lebih umur yang penuh barokah, penuh hasanah, sampai suatu saat kita semuanya mudah-mudahan meninggalnya adalah husnul khotimah. Kenapa demikian? Seorang laki-laki yang cukup ganteng mungkin seperti saya nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man afdalun nas?" Siapakah macam orang yang paling afdal ya Rasulullah? Jawaban Rasul di beberapa riwayat berbeda-beda redaksinya. Salah satunya adalah man hasuna amaluh, yaitu orang yang hasan, bagus amale. Ketika sang penanya meninggalkan tempat, baru selangkah dua langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeluk maneh, manggil, sang penanya tak kandani, tuba tuba tuba. Bahkan riwayat yang lain 7 kali tuba 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 tuba. Beruntung loh, beruntung, 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 beruntung. Siapa yang dianggap paling beruntung? Man, seseorang tola umruhu, dawa umure, wa hasuna amaluhu, dan bagus amale. Maka dari hadis ini yang diprioritaskan oleh Rasul bukan panjang atau pendeknya umur, namun berapapun umur yang diberi oleh Allah, yuk mudah-mudahan hasanah barokah. Umpamanya diparingi 1000 tahun pun, jika memang 1000 tahun itu adalah hasuna amaluh, alhamdulillah. Mustahil gak kira-kira? Mustahil. Segi syariat dohir mustahil, wallahu a'lam ya. Yang terpenting hidup kita barokah. Seperti ini kira-kira menandakan barokah atau tidak? Barokah. Lanjut jemaah. Oke. Ngemeng-ngemeng hadis arba'in sampai hadis keberapa Ustaz? 15. 15 atau 19? Oh 19. 19 kita buka. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi asanidi, melalui sanad-sanad saya, kal faqir ila rahmatillah, sebagai orang hamba Allah yang butuh, fakir rahmatnya Allah, al muttasilah, yang bersambung dari guru ke guru sampai Imam An-Nawawi Yahya ibnu Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala al haditsu at-tasi' 'ashar,
hadis yang ke-19. Ini kan terjemahannya saja. Kemudian an Ibnu Abbasin, saya dapatnya riwayat paling banyak adalah an Abil Abbas Ibni Abbas. Saya ulangi, ini kayaknya kurang. Yang lebih viral, lebih masyhur riwayatnya adalah an dari Abil Abbas, bapake Al Abbas. Sopo bapake Al Abbas? Yaitu Ibni Abbas. Ibni Abbas. Lah Ibnu Abbas itu sopo nama lengkapnya? Abdullah bin Abbas. Lah Abbas apane Kanjeng Rasul? Paman. Kalau Abdullah bin Abbas berarti apanya Rasul? Sepupu. Allahumma shalli ala Muhammad. Abul Abbas, bapake Al Abbas. Emang anaknya Abdullah bin Abbas itu Al Abbas ada? Nah, nama anak-anaknya diantaranya Ali, ada Anas, ada Muhammad, ada juga meriwayatkan bukan Muhammad tapi Ubaidillah. Kemudian ada pula yang Al Abbas. Kalau pakai alif lam Al Abbas itu putranya, tapi kalau tidak pakai alif lam Abbas itu adalah ayahnya, ayah kandung dari Abdullah. Seorang sahabat junior, terkenal junior. Kenapa? Beliau memang belum genap 6 tahun nyusul menuju Yasrib yakni Madinah dari Mekah bersama ibunya. Setelah nyusul di usia 6 tahun selalu mendekati Rasul, ngawasi Rasul kegiatan malam, tengah malam Rasul ngapain ya? Ternyata qiyamul lail, tahajud witir. Akhirnya tanpa pikir panjang sang anak kecil yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma selalu langsung Allahu Akbar di belakang Rasul. Ono bayangan bocah cilik 6 tahun langsung tahajud rajin mirip jenengan rajin-rajin tidur. Lanjut kan ini? Kok tahu wajah-wajahnya kelihatan? Lanjut gak? Oh, lanjut. Kemudian kelihatan Rasulullah SAW akhirnya megangi, memindahkan badannya sang anak kecil, kemudian dijajarkan dengan Rasulullah SAW. Ini loh tata cara imam dan makmum dalam sholat berjajar. Kalau dalam mazhab fikih Syafi'i adalah geser sedikit untuk membedakan mana imam dan mana yang makmum. Singkat kalam, bocah kecil walaupun kecil junior, sahabat junior, tapi terkenal sekali, terkenal ibadahnya ahli tahajud sejak kecil, terkenal khidmahnya sama Rasul, sehingga Rasul pun mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil, pahamkanlah agama dan ajarilah ilmu at-ta'wil tafsir Al-Quran. Sehingga walaupun bocah usia remaja menjadi penasehat ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjabat khalifah yang kedua. Seringkali pendapat beliau selalu dimenangkan, dinomor satukan daripada pendapat-pendapat para sahabat walaupun sepuh-sepuh usianya. Tidak terbukti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kita sedikit bercerita tentang Ibnu Abbas supaya anak-anak kita mudah-mudahan seperti beliau. Tidak heran dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, seingat saya 5 tahun yang lalu terakhir saya baca, jika ada pendapat sahabat A, pendapat sahabat B, C, D, kemudian tidak memungkinkan dikombinasikan, maka menangkanlah pendapatnya siapa? Sosok anak remaja yang bernama Abdullah ibnu Abbas, karena tafsirnya insya Allah lebih valid, lebih kuat, sebagaimana doanya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Sudah hafal doanya? Alhamdulillah. Lanjut ke Syuen. Ceritanya bagaimana Abdullah ibnu Abbas ini, beliau duduk berduaan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal cerdas, pinter, hafal Quran, pokoknya rakaron lah. Kemudian ada orang yang ngasih hadiah kepada Rasul berupa binatang bigol atau baula. Baula atau bigol adalah peranakan antara kuda dan keledai apa kedelai? Keledai. Bigol. Di tengah-tengah menerima inilah pengen nyoba nganyarin ceritanya. Tahu nganyari ya? Nyobainlah untuk pertama kali.
Pas ada bocah cerdas, memang IQ-nya luar biasa dan ahli ilmu. Maksudnya ahli ilmu itu suka banget, gila dengan belajar ilmu agama. Tambah sedikit ya, walaupun wafat Rasulullah SAW, kemudian beliau jadi orang yang sangat cerdas, ahli tafsir, ahli agama, nomor satu di kalangan sahabat. Beliau tetap selalu belajar, nyari sesepuh-sesepuh di kalangan para sahabat yang pernah dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai pengen ketok pintu, hanya ingin belajar satu hadis umpamanya, beliau nunggu karena tahu ketiduran. Akhirnya nunggu tidur sampai kena debu di depan pintu sosok sepuh di kalangan sahabat demi belajar ilmu agama. Loh, kalau perlu seperti ketika dibuka pintu ternyata dalam keadaan ketiduran kena debu yang luar biasa, bocah. Seperti itu enggak jenengan semangat belajar agamanya? Ya. Alhamdulillah. Kita guya-guya ini kok ngapus sih jamaah ini. Ya Allah Akbar. Inilah isyan atau tidak ini? Ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW ngajak, wahai Abdullah, yuk tak buncekno. Naik bareng-bareng satu bigol, satu binatang ini dinaiki oleh Rasulullah SAW, dan di belakang Rasul bonceng bocah yang bernama siapa tadi? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inilah qala, beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, kuntu, aku pernah. Ya namanya kuntu biasanya pernah, tidak sering, pernah. Kejadian apa itu? Khalfa, berada di belakang Rasul. Belakang Rasul kan ada konotasi berjalan di belakang Rasul, ada juga naik kendaraan dan memang di belakang posisinya. Sudah saya sampaikan, ini tadi naik apa jalan? Naik. Dan ini dari hadis ini, boleh atau tidak satu kendaraan dua orang? Boleh. Kalau zaman itu onta, kalau sekarang Toyota, nggak apa-apa jemaah. Khalfa Rasulullah, berada di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jangan sampai naik domba wong loro wong telu ora oleh. Yang penting kan dengan syarat kuat ontanya maupun Toyotane. Wes terti Toyota wes tua tahun 90 menggi wis watu-watu motore ditumpai wong limo. Yo mencret-mencret jemaah. Lanjut ke ini. Lanjut. Yauman, suatu hari, faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam. Ini berkata di atas kendaraan, di atas tunggangan, ya gulam. Di tengah-tengah kondisi hati, kondisi badan sehat, hati juga sehat. Kira-kira bocah kalau diajak nganyari kendaraan seneng apa syuweneng? Lah di tengah-tengah hatinya yang seneng inilah digunakan untuk mendidik, untuk mentaklim, untuk mendawahi seorang sahabat junior. Ini pelajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Kalau menasihati anak kandung kita, anak-anak didik kita, anak-anak tetangga dan sebagainya, maka cari cara yang tepat. Di antaranya adalah pilih waktu yang tepat, hatinya lagi enak. Jangan sampai anak pulang sekolah lagi capek langsung nang tak kandani rene. Ya ora bakal masuk, boro-boro masuk ke kuping langsung mental. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi lagi pas nek-neknya hatinya, cari yang paling tepat. Termasuk cara panggilannya, ya gulam. Ini panggilan halus untuk bocah. Wahena, le, tole. Kalau bocah gendut, kalau perempuan. Kalau di Betawi apa bahasanya Ustaz? Entong lah. Nah itulah. Apa Yusuf? Terserah karena sampean. Ya gula baik entong, baik tole. Ini sesungguhnya aku. Apa kira-kira jawabannya? Labbaik ya Rasulullah. Iya, dalam Kanjeng Rasul. Wah enak udah, dimanfaatkan waktunya, panggilannya tepat, waktunya tepat, kondisinya tepat. Ini sesungguhnya aku, u'allimuka, hendak ngajarin engkau taklim. Dan dari kalimat u'allimuka inilah Rasul SAW secara tidak langsung ngajari pentingnya taklim, pentingnya dakwah, pentingnya nasihat. Dan tata caranya sudah kita sampaikan. Untuk anak kecil, untuk dewasa pun pernah saya sampaikan kiranya. Paham berapa? Ingat karepmu. Kalimat. Lah kalimat iki apa? Langsung
Sang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berusaha mendengarkan. Ihfazillah. Ya, toleh dengerin baik-baik. Ihfazillah. Raksa, jagalah, lindungilah Allah. Pertanyaan, kira-kira Allah perlu dilindungi atau tidak? Allah perlu ditolong atau tidak? Secara zahir ya ora perlu. Tapi yang kira-kira perlu ditolong apa nih? Agama. Dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansur lakum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, siapapun yang mengaku iman, tolonglah terus. Maka pakar tafsir agama, tafsir Al-Quran, maksudnya saya Ibnu Katsir, Imam As-Sawi, Imam Jalaluddin, yakni dalam tafsir Jalalain, maupun Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Ahkam Al-Quran mengartikan maksudnya tolonglah agama Allah, tolonglah Rasulnya Allah. Kalau memang tidak ada Rasul, warasatul anbiya, para alim ulama yang istiqomah, tolong mereka, bela mereka, dukung mereka. Islam kita bela. Jika ada yang mengatakan Islam kok perlu dibela, diurusi Gusti Allah dewe. Benar atau tidak kira-kira? Kurang tepat. Tetap Islam apapun butuh dukungan kita. In tansurullaha yansurkum, yansurlakum wa yutsabit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, belalah agama Allah. Jika memang simbol-simbol kehormatan agama Allah tertindas, kita melek atau tidak, kita bertindak atau tidak, minimal dengan hati yang tidak ridho. Bisa dipahami nggih? Ini bentuk ihfazillah. Makna ihfazillah mirip dengan intasurullah. Hanya saja kita menyesuaikan Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan kalimat ihfazillah. Ihfazillah maksudnya beliau adalah ihfaz awamirallah wamtasilha. Jaga betul semua perintah Allah, jaga dan laksanakan. Kemudian wantahi amma nahakum Allah. Apapun yang menjadi larangan Allah, maka berhenti, stop. Jangan coba-coba nyicip-nyicipi walau hanya secuil larangan Allah SWT. Dengan terjemahan apa? Ihfazillah berarti taqwa. Teruslah bertakwa kepada Allah, jaga syariatnya Gusti Allah SWT. Apa janjinya? Yahfazka. Pasti Allah bakal melindungimu. Pasti Allah bakal menyelamatkanmu. Ihfazillah, diulangi lagi. Nah, kenapa perlu diulangi lagi? Untuk supaya mentakkid pentingnya menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, membela agama Allah, atau pentingnya takwa. Atau yang kedua, diulangi pelajaran buat kita. Jangan sungkan-sungkan. Jika memang ngajarin bocah, menasihati bocah, perlu diulang 2, 3 dan seterusnya. Paham berapa paham? Mudah-mudahan paham. Ihfazillah, jaga lagi ya pesan saya kata Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jaga betul agama Allah, syariat Allah, perintah Allah maupun larangan Allah, hindari. Tajidhu tujahaka, engkau pasti menemukan Allah tujahaka di depanmu. Kira-kira wujudnya Allah berada di depan atau bagaimana? Biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sampai mengatakan Allah berada di depan kita, mentajsimkan Allah, na'udzubillah min dzalik. Namun maksudnya adalah tentu pertolongan Allah, rahmatnya Allah, kebutuhan kita dari Allah apa insya Allah sudah ting ada di depan mata. Amin Allahumma. Dengan syarat ya disinilah kalau kita pengen harapan-harapan kita mudah dikabul. Loh kok mudah Ustaz? Iya bahasa Rasul itu di depanmu, diijabah di depanmu, pertolongan Allah ada di depanmu, artinya dekat sekali. Jika harapan kita ingin segera dikabul oleh Allah, maka jadikan diri kita pantas memang diijabahkan. Apa itu diantaranya? Takwa kepada Allah. Tidak heran kira-kira yang ahli takwa dibandingkan doanya daripada orang yang tidak ahli takwa lebih mustajab mana? Takwa kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyampaikan seperti ini. Jika ada orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah kabulkan kerentek atine.
keinginannya apa dikabulin oleh Allah sebelum mengangkat kelopak matanya ke atas. Paham maksudnya gitu? Sebelum sampai ndangak ke atas dalam rangka ngungkapin aku minta ABC Allah, sebelum itu Allah Maha tahu, karena engkau takwa kepada Allah, aku kabulkan sebelum engkau minta. Allah Subhanahu Muhammad. Kira-kira Isa apa tidak takwa ini? Insya Allah. Pak pede banget. Insya Allah. Wajahnya meragukan banget ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Kemudian kebalikannya, ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 97 kalau nggak salah. Artinya berarti benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Siapapun yang beramal soleh, bagian daripada takwa tadi, taati perintah-perintah Allah. Kemudian laki maupun perempuan yang beramal tadi, dasarnya adalah iman, hakul iman, bahwa Allah tidak diem, Allah tidak merem, Allah Maha melihat, mengawasi dan tahu bagaimana nantinya ngasih kado kepada kita. Kemudian jamaah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku pun akan kasih kehidupan yang super baik dunia maupun akhirat. Itu loh maksudnya. Begitu pula kebalikannya dari kalimat jaga Allah, jaga agama Allah, jaga aturan-aturan main Allah. Keinginanmu, hajatmu, pertolongan akan ada di depan mata, dekat dengan kita. Kebalikannya apa? Kalau kita maksiat kepada Allah, tidak menyesuaikan aturan-aturan main Allah Subhanahu wa taala, tentu doa kita tidak mustajab, tentu kebinasaan atau musibah menimpa kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura dinukil oleh Imam An-Nawawi ketika berusaha menjelaskan hadis ini dalam Asy-Syura ayat 30. Barakallahu fiikum, syukran jazakallahu khairan. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa bentuk musibah kepada kalian itu kembali kepada ulah tangan kalian sendiri. Maaf, jika kita merasa musibah, ujian bertubi-tubi, coba deh muhasabah. Musibah itu kan macam-macam. Di antaranya ada kalanya ujian, ada kalanya teguran, juga ada kalanya azab, siksa, entah apapun bentuknya. Ngomong-ngomong pandemi ataukah bermacam-macam musibah di depan mata kita, ini karena Allah nyoba kepada kita orang-orang soleh. Rata-rata orang-orang Indonesia orang soleh atau orang yang bagaimana, ukur sendiri, nilai sendiri. Teguran ataukah azab, Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Barangkali penting. Innal 'abda la yuharramu 'alaihi rizquhu bi dhanbin yusibuhu. Riwayat yang lain, innallaha la yuharrimu 'ala 'abdihi rizqahu bi dhanbin yusibuhu. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba bisa diharamkan rizkinya. Artinya disempitkan sesempitnya rizkinya, dipersulit rizkinya. Rizki itu kan segala pemberian Allah. Apakah sembuh, apakah anak, apakah mustajab doanya, apakah uang dan sebagainya, dipersulit oleh Allah. Disebabkan apa? Bidan bin yusibu, dikarenakan dosa-dosane. Yaudah, itulah kembali pada jagalah Allah jika ingin pertolongan. Jika engkau menemukan musibah-musibah tidak ada pertolongan, coba pertanyakan pada diri pribadi, maksiatnya banyak ataukah tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian idza sa'alta, jika engkau meminta, hai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fas'alillah, maka berdoalah, maka mintalah kepada Allah. Kalimatnya Allah, jangan yang lain. Ketika idza sa'alta fas'alillah, tentang meminta kepada Allah, disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah ketakwaan. Di sini tidak sedikit para alim ulama pun mengambil kesimpulan, oh, kalau doanya ingin mustajab, ya jadilah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu
beliau. Amin Allahumma. Amin. Tidak heran seperti Sayyidina Umar, wasilah minta kepada Allah hajat-hajat, wasilah kepada ahli bait termasuk orang soleh yang bernama Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disahkan dari kesimpulan sebagian ulama, takwa kemudian diikutkan setelahnya adalah doa kepada Allah. Fas'alillah, saya rasa ingin sedikit menjelaskan. Fas'alillah, makna fas'alillah bisa beberapa ihtimal. Mintalah hanya kepada Allah, mintalah karena Allah, mintalah sesuai cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya Allah adalah takwa. Di antara cara-caranya Allah, kita ingat seorang laki-laki yang ngangkat tangannya setinggi-tingginya ke langit, kemudian mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Pernah kita bahas hadisnya, ge? Masih ingat, ge? Kemudian Rasulullah SAW tersenyum nampak meremehkan dan mengatakan, anna yustajabulah, bagaimana bisa doa orang itu diijabah oleh Allah, padahal apanya haram, mat'amuhu haram, makanannya yang masuk haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya yang dipakai haram, wa ghudhiya bil haram, gizi-gizi yang masuk ke dalam tubuhnya pun haram. Bagaimana mungkin mustajab? Walaupun sebelumnya disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 5 faktor yang mestinya harus diijabah oleh Allah secara zahir, secara syariat. Apa itu? Yutilus safar, laki-laki yang tadinya mengangkat tangan itu sehabis melakukan perjalanan yang jauh. Safar kan termasuk faktor terijabahnya doa. Yang kedua, ash'as, daul-daul, rambutnya ora karuan. Itu menandakan memang orang melarat, orang miskin, kesulitan. Inna ma'al usri yusra, faktor terijabahnya doa. Begitu pula akbar, yakni kena debu, nggak ada waktu untuk ngopeni, termasuk orang yang kesulitan, termasuk faktor terijabahnya doa. Kemudian ia pun yamuddu yadilas sama, mengangkat tangannya menuju langit, ini pun faktor terijabahnya doa. Kita pun mengetahui Allah malu jika ada seorang muslim mukmin angkat tangan saat doa. Allah malu kalau ngasih jawaban sifron 0. Insya Allah artinya yakin, hakul yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat. Faktor ijabahnya doa. Kemudian memanggil ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, akan tetapi caranya tidak sesuai. Yaitu apa? Tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk salah satu cara yang disyariatkan dalam Islam itu seperti doa tadi, doa-doa diawali dengan hamdalah, diawali sholawat ala Nabi, kemudian doa istighfar jangan lupa supaya sedikit pantas minta sama Allah supaya lebih terijabah, lalu kemudian minta iman, syukur-syukur jangan lupa minta diterimanya amal soleh yang habis dilakukan. Dan itulah sunnah-sunnah yang diamalkan oleh para anbiya, termasuk biasanya Al-Fatihah. Kenapa ya kok sering para kiai Al-Fatihah? Maksudnya adalah dengan wasilah bacaan amal soleh Al-Fatihah barangkali dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah dengan orang soleh sudah kita ceritakan, berwasilah dengan Asmaul Husna juga boleh, berwasilah dengan iman atau amal soleh pun juga boleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman dan seterusnya. Itu pun dalil-dalil doa tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta bantuan, fasta'in billah, maka mintalah bantuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas diajari tentang akidah. Ini loh poin yang penting untuk kita. Walaupun tidak sampai target jadi dokter, jadi orang-orang besar secara duniawi, tapi kita orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah ngikuti aturan main Rasulullah SAW. Apa? Didiklah anak-anak kita kuat imannya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya hingga akhir hayat mereka. Saya masih ingat pesannya beberapa alim ulama mutaakhirin.
bahwa orang yang teledor, orang tua yang teledor tentang akidah anak-anak, tauhidnya anak-anak, sesoleh apapun orang tuanya, serajin apapun sholatnya, serajin apapun atau sebanyak khatam Al-Quran berapapun lah, tapi ternyata tidak ijtihad dalam hal mentauhidkan anak-anaknya, niscaya bisa dipastikan sakaratul maut yang mengalami yang amat sakit luar biasa. Itu fatwa dari beberapa alim ulama. Singkat kalam, lanjut. Wa'alam, kemudian setelah akidah, tauhid, iman, Rasulullah SAW ngajarin sang junior, wa'alam, ketahuilah, mengajari tentang bagaimana menghadapi hidup, menghadapi ujian-ujian lebih-lebih. Wa'alam, ketahuilah toleh annal ummata, sesungguhnya umat, orang banyak, kalau ijtama'at, kumpul bersatu, jika ada komunitas, maaf, bajingan-bajingan di sana, kemudian maaf ini kebalikan, orang-orang baik-baik mamanya, ala an yang fa'uka, pengen ngasih manfaat kepada engkau, pengen mentransfer, memberi manfaat kepada engkau, hai tole Sayyidina Abdullah bin Abbas, bisyai'in, dengan segala sesuatu atau sesuatu, lam yang fa'uka, tidak bakal hasil memberi manfaat, illa kecuali bisyai'in, sesuatu itu qad katabahullahu laka, memang sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah untukmu. Artinya juga tersirat mengajari akidah tentang apa ini kira-kira? Tentang apa kira-kira? Takdir. Imani ya, apapun yang terjadi, walaupun umpamanya banyak orang pengen ngasih manfaat nggak hasil, imani itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah lesu, nggak usah pesimis. Lanjut, walau kebalikannya, walau dan kalau ijtama'u, mereka bersatu, berkumpul, komunitas-komunitas musuh atau para bajingan, ala ayyadurruka, pengen memberi bahaya kepada engkau, pengen membunuh engkau mamanya, berusaha menembak engkau, bisyai'in umpamanya, dengan cara apapun, lam yadurruka, ora bakal hasil madarat itu kepada engkau, illa kecuali bisyai'in, sesuatu itu qad sungguh telah katabahullahu alaika, memang dituliskan oleh Allah untukmu, alias takdir. Takdir bagaimana? Kemudian ditegaskan, rufi'at, sudah diangkat, al-aqlamu, kolam, pen yang untuk menulis takdir, wajaffat, sudah kering, as-suhufu, lembaran-lembaran di mana tertulis takdir-takdir untuk kita semuanya. Qala hadza hadisun hasanun sahih, Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasanun sahih. Setelah ngasih tahu tentang akidah tauhid kepada Allah, minta hanya kepada Allah, caranya adalah kalau mustajab dengan takwa. Rasulullah SAW ngajarin tentang bagaimana menjalani hidup, kemudian juga diajarkan tentang takdir, bagaimana menyikapi takdir, yaitu iman, yakini segala-galanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, namun sisi lain, ini kok pendek banget ini kayaknya kurang Ustaz ini. Ada satu potongan lagi, wa fi ghairi riwayati At-Tirmidzi. Tapi nggak apa-apa. Intinya Rasulullah SAW juga tersirat dari nasihat ini, selain iman dengan takdir, yang kedua adalah ikhtiar untuk menuju takdir yang terbaik yang diinginkan oleh kita semuanya. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah dijemput pejabat-pejabat dari Syam, kemudian ada kabar apa? Ta'un, dan ceritanya masyhur, ada wabah daerah sana, kemudian Sayyidina Umar pulang ke Madinah atau meneruskan perjalanan pulang ke Madinah dengan alasan apa? Ya, memilih takdir yang terbaik. Dan itu ada cukup rundingan. Di antara rundingan itu adalah beliau mengisyaratkan, mengilustrasikan bahwa kami memilih daerah ladang yang banyak rumput hijaunya daripada yang memang jelas-jelas ada kabar bahwa di situ adalah ladang yang gersang. Artinya tidak mengapa, semuanya kita milih A atau B atau C, itu semuanya juga bagian daripada prosedur menuju takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya jadi ingat dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid berarti juz ke-27, lembaran yang ke-10, halaman sebelah kanan, wajah kanan, dari bawah nomor 3 dan nomor 4. Al-Hadid kalau ayatnya berarti sekitar 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Pelajaran tentang takdir. Terkait ini kita komentar dengan ayat ini, apapun yang menimpamu itu semuanya bentuk musibah di tanah air kita, di bumi kalian, termasuk kepada kalian sendiri, apapun termasuk Covid yang saat ini terjadi, maka itu semuanya memang sudah ada di kitab Allah, Lauhul Mahfuz maksudnya. Sebelum memang disampaikan kepada kalian sudah tertulis. Di sini dikatakan kan sudah terangkat dan sudah kering tintanya. Lah terus hikmahnya apa? Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya 23, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kalian tidak gampang lesu, tidak gampang putus asa ketika mengingat sudah takdir Allah, kok sudah ikhtiar ternyata malah nggak hasil. Sampai pengen sembuh, sudah ikhtiar pengen sembuh, nggak sembuh. Pengen hasil A, B, C, nggak hasil. Bagi orang iman, mengimani takdir, likaila taksau, tidak putus asa, tidak lesu, tidak lantas nangis-nangisan. Kemudian likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Juga mengimani takdir hikmahnya adalah supaya kita tidak sombong, tidak bangga dengan apa yang ada di tangan kita, termasuk amal soleh, termasuk merasa gimana-gimana, tidak. Karena kita mengimani takdir bahwa sampai saat ini kita panjang umur, kita bisa mendengar, masih fungsi pendengaran kita, masih fungsi lisan kita, bahkan kita masih bisa sholat, bisa taklim, semuanya itu karena siapa? Allah. Kekuatan siapa? Allah. Daya siapa? Allah. Maka tadi dalam mukaddimah saya awali la haula wala quwwata illa billah, supaya sadar betul kita ini gak ada apa-apanya kalau tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada berapa jam Ustaz? Sangat menit. Oh, sangat jam. Ini saya ini ada banyak ini kalimat-kalimat yang hilang ini. Oke, enggak apa-apa, kita pindah saja. Al-hadis yang ke-20, memanfaatkan waktu sebentar saja. An Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna mimma, sesungguhnya sebagian dari, adrakan nasu, orang-orang manusia temukan, min kalamin nubuwah, dari kalimat nubuwah para nabi atau kenabian al-ula yang dulu, yang pertama adalah idza lam tastahi, jika engkau tidak malu ya sudah, fasna, lakukanlah, masyita, semaumu. Itu maksudnya hadis tentang istihya, anjuran orang muslim agar punya rasa malu, lebih-lebih malu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah bagian min kalamin nubuwatil ula. Apa maksudnya? Sejak nabi pertama hingga nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW, itu ada pesan turun temurun, waris pewarisi, yaitu di antara pesan penting, nasihat penting itu adalah jaga rasa malu, jangan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika urat malunya hilang, yo karepmu, jual diri yo karepmu, pengen masuk neraka bersama artis yo karepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Guyu kayaknya paham ini. Ngefan, sama nggak mau ngefan mau? Ya Allah, barakallahu fikum. Tidak panjang kalam. Ada pertanyaan jamaah? Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 5 menitan. Sisa waktu 5 menit Ustaz? 7 menit. Nah, mungkin bisa dibuat pertanyaan. Pengen pertanyaan atau lanjut jamaah? Nah, tafadhal. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil.
Doa yang diucapkan Rasul SAW ketika buang hajat, belum apa-apa sudah ada air ember yang sudah tersedia. Lingak-lingo setelah digunakan air itu ora ono manusia kecuali bocah cilik yang bernama Abdullah bin Abbas. Apakah engkau yang diam-diam menyediakan buat aku? Maksudnya khidmah untuk Rasul tanpa ada yang menyuruh. Ini akhlak ketawaduan sosok anak kecil ini. Kemudian malu-malu tahu kalau beliaulah yang menyediakan anak kecil ini. Akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan, Allahumma ya Allah, bocah kok pinter ini. Faqihu, berilah pemahaman, kepintaran fiddin kepadanya. Kalau memang untuk mendoakan anak-anak kita, anak didik kita, disebutin saja siapa. Allahumma faqih fulan siapa, fiddin di dalam ilmu agama, wa'allimhu dan ajarkanlah, taklimkanlah ya Allah kepadanya at-ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Coba Ustaz udah hafal ya? Alhamdulillah belum lagi. Nah, ada pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhol. Kok sampai lupa Ustaz? Oke, Fadhol. Jika tidak ada saya teruskan. Bukan ini tapi keterangan yang lain. Fadhol. Fadhol. Sebentar Ustaz, karena beliau yang lebih awal ya. Fadhol. Keutamaan mengaminkan doa imam ini. Setelah sholat. Nah, mengamini doa imam. Kita ini kan nggak pernah tahu doa yang dijawab oleh Allah. Termasuk kita nggak pernah tahu doa saya atau doa antum atau doa siapa husnudzon. Ya Allah, kita masih ingat satu riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW menyampaikan fima ma'na atau fima qala aunullahi ala aunil abdi atau aunil jama'ah ala yadil jama'ah, bahwa pertolongan Allah itu diberikan kepada ala yadil jama'ah, tangan-tangannya orang-orang berjamaah. Walaupun maknanya paling banyak disampaikan para alim ulama ada bersatunya, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup ihtimal bahwa jika didukung ternyata ada orang yang lagi taubat di antara ratusan jamaah ini atau orang-orang soleh yang selalu bertasbih. Contohnya keterangan dari Imam An-Nawawi ketika membahas hadis ini tadi, mengambil atau menukil dari kisah Nabiullah Yunus yang diemplok oleh ikan dalam diemplok, tahu ya? Oh tahu ya. Okay. Ada kalimat falaula annahu kana musabbihin. Kalaulah beliau tidak atau bukan termasuk orang yang ahli tasbih. Kemudian ayatnya lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Nabiullah Yunus berada di dalam perut ikan hingga kiamat datang. Ditolong oleh Allah, ini kan ceritanya mensyarah hadis ini. Ditolong oleh Allah, dekat pertolongan Allah ketika mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata sebab-sebabnya adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah ahli berzikir. Barangkali manfaat juga. Barangkali di tengah-tengah orang-orang yang mengamini doanya imam, ada orang taubat atau orang yang ahli berzikir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil Ustaz. Gak tahu, ada waktu aja. Oh masih, berapa jam? Oh 3 jam Ustaz. 3 jam. Terima kasih Ustaz. Fadhil, barakallahu fiik. Banyak saudara kita untuk kita beri paham takdir, tapi kadang-kadang sulit untuk mereka yakin. Langkah apa? Apa tadi? Takfir atau? Takdir. Oh takdir. Corona sekarang. Oh nah. Pendekatan yang saya lihat Ustaz, pendekatan. Mungkin contoh kalau menasihati orang dewasa di depan orang rasanya sulit masuk. Pendekatan di tengah-tengah beliau enak atine, apalagi kita pas berduaan seperti halnya dengan sang anak kecil, banyak sekali contoh sekali. Puluhan kali saya mendatangi pasien-pasien rumah sakit. Sampai terakhir saya ke rumah sakit jiwa dalam rangka diminta untuk memberi semangat tentang takdir, semangat hidup lagi bagi orang yang sudah berusaha bunuh diri, sudah nyemplung sumur dengan
kedalaman 20 meter bersama anak kecil usia 7 tahun diajak jegur sumur jam 1 malam. Tidak lama kemarin baru kejadiannya. Dan ini sudah puluhan kali. Dan ketika berduaan tidak ada orang, dengan hati ke hati, masya Allah, dengan Bismillah, ikhlas, pokoknya kita berusaha lillahi ta'ala. Itu ternyata hati ke hati ada aja. Benar Allah. Beda kalau kita sok-sokan seorang ustaz, itu ada aja mental itu. Bahkan sampaikan seperti ini, semua motivasi-motivasi yang kita punya, akhirnya di antaranya orang yang saat itu memiliki, dikasih ujian perutnya besar sekali, laki-laki, afanallahu wa iyyakum. Akhirnya boleh jadi antum adalah orang yang beruntung di sisi Allah, lebih beruntung dari kami. Kami ini banyak lalai dari Allah, tapi antum saya lihat dengan sakit ini Allah sadarkan zikir terus. Boleh jadi kami ini yang lalai lah, yang derajat surganya di bawah, tapi engkau lah yang tinggi. Karena hadis At-Tirmidzi menyampaikan, disampaikan banyak iming-iming lah. Itu kan bahasa Allah. Bahasa Allah dalam Al-Quran, bahasa Rasul dalam hadis hadis, iming-imingin sesuatu semangat. Termasuk akhirnya setelah semangat baru tentang takdir itu tadi. Termasuk semangat itu adalah akhirnya sungguh ada 3 sebab musabab seseorang akan mengungguli derajat surga kita walaupun dia tidak beramal. Di antaranya itu adalah sakit, kata Rasulullah SAW. Dengan sakit ini boleh jadi, pertama Allah gugurkan semua dosa-dosa antum, kita masih berdosa. Kedua, antum tidak bisa ke masjid, tidak bisa ikut taklim. Antum saat ini lagi off dengan COVID corona namanya. Tapi husnudzon akhirnya. Sumpah atas nama Allah bahwa Rasul menyampaikan demikian, bahwa ada nanti banyak orang yang bisa mengungguli orang-orang yang sehat, orang-orang yang bisa ke masjid walaupun tidak beramal. Di antaranya itu adalah karena sakit, ketika ia sabar, ketika ia ikhlas. Dan sebetulnya hadis setelahnya yang hilang di dalam kitab ini ada tentang sabar, tentang inna ma'al usri yusra. Mungkin di kitab-kitab yang lain pasti ada insyaallah. Bisa dipahami Ustaz ya? Allah a'lam. Barakallahu fiikum barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.